Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Rina akan mengampu mata pelajaran PKWU tentang wirausaha di kelas 11. Nah, melanjutkan yang kemarin itu kita sekarang akan membahas tentang bab 2. Ini bisa dilihat semuanya. Bab 2 itu tentang perencanaan usaha produk sistem teknik ya. Nah, sebelumnya bisa kalian buka buku catatan kalian untuk menulis poin-poin yang sudah Bu Rina jelaskan nantinya ya. Langsung saja kita mulai. Untuk perencanaan usaha produk sistem teknik ini merupakan sebuah perencanaan yang nantinya adanya proses evaluasi, perbaikan, optimalisasi, dan untuk meningkatkan sebuah produktivitas dari sebuah usaha yang sudah kalian rilis atau yang akan dikembangkan. Nah, untuk kewirausahaan dalam pembuatan produk rekayasa itu akan menjadikan peluang yang baik. Buat apa Bu? Buat mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya yang tersedia. Nah, langsung saja ini ada beberapa tahapan yang digunakan untuk merencanakan proses kerja dalam sebuah wirausaha. Nah, yang pertama ada ide dan peluang usaha. Produk sistem teknik. Kita akan membahas wirausaha yang berkaitan dengan produk sistem teknik. Nah, di sini harus mempunyai ide dan juga peluang. Nah, ketika kita udah ada ide, mau berusaha apa nih kayak gitu. Terus ada nggak peluangnya di sekitar kalian yang menurutnya itu masih jarang ditemukan kayak gitu ya. Nih, harus mempunyai jiwa dan semangat. Jadi dalam berwirausaha kalian juga mempunyai jiwa dan semangat yang besar. Supaya apa? Supaya nantinya berhasil gitu ya. Terus kita lanjutkan langsung. Nanti Burin kasih materinya ini. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk sistem teknik, yaitu adanya kreativitas dari masing-masing kalian. Sebagai apa? Sebagai sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi. Jadi ketika kalian sudah menemukan mau usaha apa, berwirausaha apa, kalian juga harus kreatif karena supaya dari hasil produksi kalian itu mempunyai daya nilai ekonomis yang tinggi dan juga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi di Indonesia ini kayak gitu ya. Terus ini industri kreatif yang merupakan salah satu solusi dalam memanfaatkan kreativitas, keterampilan serta bakat ilmu untuk menciptakan kesejahteraan dan juga lapangan pekerjaan. Jadi ketika kalian memikirkan berwirausaha juga harus memikirkan hal-hal seperti ini gitu ya. Kan bisa bermanfaat juga kelangsungan kehidupan manusianya. Terus juga bisa menghasilkan daya cipta dan kreasi yang kreativitas gitu ya. Terus selanjutnya ada administrasi usaha produk sistem teknik. Nah, untuk administrasi ini merupakan yang mencakup tentang perizinan usaha. Nah, kalian juga harus pikirkan itu. Jangan cuman memikirkan kita membuat usaha aja kayak gitu. Jadi harus ada izinnya. Surat menyurat, ada pencatatan, transaksi, pengeluaran, pemasukan, dan lain-lain itu harus dipertimbangkan baik-baik, harus dilaksanakan ya. Karena kan nggak cuma sekedar berwirausaha tapi tahu ranahnya seperti itu.
Terus yang selanjutnya ada kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar ini dari analisis yang pertama itu seharusnya kalian udah mengetahui apa nih kebutuhan pasar saat ini, apa nih yang banyak diminati oleh kalangan remaja, kalangan anak-anak maupun kalangan orang dewasa. Terus selanjutnya ini ada perencanaan usaha dalam kewirausahaan. Nah, dalam perencanaan ini ada 4 tahapan ya. Lihat, yang satu memulai, 2 melaksanakan, 3 mempertahankan, dan 4 mengembangkan. Nah, dalam memulai ini kalian harus tahu, kalau mau memulai usaha harus tahu tujuannya, harus tahu apa yang akan dikerjakan, harus apa, analisisnya itu harus benar-benar detail. Karena apa? Kalau memulainya ini analisisnya nanti nggak detail, nanti yang ke belakang akan repot seperti itu. Ya, terus yang kedua melaksanakan. Tahap melaksanakan ini juga nanti ketika kita melaksanakan udah rencana dari awal yaitu memulai itu, nanti di akhirnya dalam pelaksanaan itu harus ada yang namanya evaluasi. Karena apa? Evaluasi ini untuk supaya apa? Supaya nanti kedepannya itu bisa jadi lebih baik usahanya, tidak malah menurun kayak gitu. Terus permasalahan apa aja yang dihadapi, yang yang dijumpai kayak gitu, itu harus dievaluasi. Nah, yang ketiga, ketika semakin banyak permasalahan itu, bisa nggak nih usaha ini dipertahankan? Nah, kalau bisa dengan cara apa? Mungkin misalkan menambahi kreativitas yang lain supaya usaha kalian itu mempunyai daya tarik yang lebih lagi di kalangan masyarakat maupun di kalangan sekitar kalian kayak gitu. Terus yang keempat, mengembangkan. Nah, mengembangkan ini sama aja berkaitan dengan mempertahankan. Karena apa nih yang perlu dikembangkan lagi? Biar supaya lebih ramai lagi, misalkan lebih banyak peminatnya kayak gitu. Itu poin-poinnya seperti itu. Ini nanti juga kalian bisa dibaca sendiri ya. Nih, tahap mengembangkan juga mengunggulkan kreativitas dan inovasi, itu sangat penting dalam usaha produk rekayasa. Seperti itu ya. Mungkin ini untuk bab 2 sampai sini lagi, nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Ada pertemuan kedua itu masih membahas tentang bab 2 gitu ya. Karena kan bab 2 ini juga banyak. Jadi kalau kita bahas di sini semua, nanti kalian malah nggak paham. Jadi segini dulu, dipahamin dulu. Setelah ini Burin akan memberikan tugas mungkin 1-2 soal supaya kalian tahu apa yang Burin ajarkan itu benar-benar paham atau enggak kayak gitu ya. Sekian untuk materi bab 2 ini tentang berwirausaha. Kalian di rumah jangan lupa untuk selalu belajar, jaga kesehatan, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran untuk materi PKWU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.